Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sampai kepada pembahasan kristalisasi kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Dan kita sampai kepada pembahasan dalam berita yang ke-10 memasuki kitab Rut. Judul dari berita ini adalah pemilihan Rut untuk sasarannya, memilih haknya, mencari perhentiannya, dan menerima pahala bagi ekonomi Allah. Kita akan melihat kitab Rut secara keseluruhan dahulu, saudara-saudari ya, bahwa di dalam kitab Rut ini ada 4 pasal. Dan di dalam pasal yang pertama berbicara mengenai pilihan Rut untuk sasarannya. Dalam pasal yang kedua membahas mengenai bagaimana Rut memilih haknya, menggunakan haknya untuk kelangsungan hidupnya. Dan di dalam pasal yang ketiga, Rut mencari perhentiannya. Dan terakhir di dalam pasal yang keempat, bagaimana Rut menerima pahala bagi ekonomi Allah. Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam keempat pasal dari kitab Rut ini, kita boleh melihat bahwa bagaimana titik tolak dari pasal 1 sangat menentukan langkah ketiga pasal selanjutnya. Oleh karena itu, seluruh kitab ini berbicara mengenai perhentian. Bagaimana Rut akhirnya dia boleh mengalami perhentian dimulai dari bagaimana dia menentukan pilihannya. Kitab Rut berbicara mengenai satu gambaran yang lengkap dari orang dosa bukan Yahudi yang dibawa masuk bersama orang Israel, umat pilihan Allah ke dalam warisan ilahi, berbagian kenikmatan tanah permai melalui penebusan Kristus dalam kesatuan mereka dengannya, melahirkan Kristus. Saudara-saudari, kalau kita melihat latar belakang dari kitab Rut itu adalah sebuah kitab yang ditambahkan dari kitab Hakim-Hakim. Latar belakang kitab Rut ini adalah pada zaman Hakim-Hakim. Namun, saudara-saudari, kalau kita sudah membahas pada minggu-minggu sebelumnya mengenai kitab Hakim-Hakim, kita boleh melihat satu gambaran kegagalan demi kegagalan oleh bangsa Israel. Itulah sebabnya kitab Hakim-Hakim adalah sebuah kitab yang menyedihkan, gelap, kotor, bahkan busuk, rusak. Saudara-saudari, ya, semoga kita masih ingat bahwa di dalam kitab Hakim-Hakim ada siklus yang berulang selama 7 kali. Yaitu adalah ketika bangsa Israel percaya kepada Allah, namun karena penjagaan pemeliharaan Allah, akhirnya justru bangsa Israel itu meninggalkan Allah. Ketika bangsa Israel meninggalkan Allah, dia dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Namun, amen, ketika bangsa Israel tertekan, dia bertobat kepada Allah dalam kesengsaraan. Di dalam kesengsaraan itulah Allah membangkitkan para hakim. Untuk apa? Untuk menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel dari penawanan. Nah, setelah dibebaskan, sayang, sekali lagi bangsa Israel menjadi bobrok. Itulah siklus yang terus berulang. Terkadang kita membaca kitab Hakim-Hakim, kita juga merasa, aduh, kenapa bangsa Israel seperti ini? Namun, saudara-saudari, berbicara mengenai kitab Rut sebagai tambahan dari kitab Hakim-Hakim, kitab ini sungguh sangat manis. Sebuah kitab yang menakjubkan, penuh dengan terang, penuh dengan keharuman. Seperti bunga bakung yang tumbuh di antara semak belukar dan bintang yang bercahaya di malam yang gelap. Dalam kegelapan kitab Hakim-Hakim, kita justru melihat bagaimana Allah kita, Allah yang merawat, menjaga, dan justru melalui kitab Rut ini Allah Yehova ada jalan untuk mendatangkan juru selamat. Amin. Kita akan melihat masing-masing pasalnya. Di dalam Rut pasal 1, saudara-saudari, di sana ada cerita mengenai sekeluarga orang Israel. Ya, suaminya bernama Elimelek dan istrinya bernama Naomi, dan mereka punya 2 orang anak, yaitu Mahlon dan Kilion, dan mereka karena
kedegilan bangsa Israel, dan Allah mengizinkan kelaparan terjadi di tanah Kanaan. Tanah yang seharusnya Allah memberkati ya, tetapi justru karena kedegilan orang Israel, bangsa Israel, akhirnya Allah mengizinkan kelaparan terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan keluarga Elimelek? Yaitu keluarga Elimelek keluar, dia tidak lagi di Kanaan, dia menuju ke tanah Moab dan berharap bahwa di tanah Moab dia bisa menerima perawatan dan mengalami perhentian. Namun yang terjadi justru ketika mereka keluar dari tanah Kanaan, mereka memasuki tanah Moab. Sekeluarga ini ditanggulangi oleh Tuhan. Elimelek akhirnya meninggal. Elimelek dan Naomi punya 2 orang anak, Mahlon dan Kilion, dan mereka masing-masing telah memilih pasangan, yaitu Orpa dan Rut. Ya. Di tanah Moab akhirnya bangsa keluarga ini mengalami penanggulangan. Elimelek meninggal, kedua putranya Mahlon dan Kilion juga meninggal. Maka yang tersisa adalah Naomi beserta menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Nah, saudara-saudari, dalam kondisi yang demikian, Naomi adalah seorang pengembara yang berada di tanah orang asing, yaitu di tanah orang Moab. Dan Naomi ingin kembali kepada tanah leluhurnya Kanaan. Dan justru cerita ini dimulai ya, bagaimana kedua menantunya itu berbicara dengan Naomi. Ketika pasangan mereka, suami mereka Mahlon dan Kilion sudah meninggal, maka Naomi berkata kepada mereka agar mereka kembali kepada bangsanya, kembali kepada Allahnya. Saudara-saudari, perlu diketahui bahwa penduduk Moab adalah penduduk yang menyembah berhala. Dan seharusnya orang Israel itu menghabisi orang-orang penduduk asli Kanaan, termasuk bangsa Moab. Nah, saudara-saudari, kalau kita melihat kedua menantu dari Naomi ini, dia diminta untuk pergi meninggalkan Naomi karena dia sudah nggak punya anak, dan siapa yang akan menjadi suami mereka. Namun dia berbicara kepada menantu yang pertama, Orpa. Ya, dalam suasana yang sedih dan penuh dengan keharuan, Naomi meminta untuk mereka pulang, dan akhirnya Orpa kembali kepada keluarganya di Moab. Dan kemudian Rut, sampailah kepada pembahasan yang utama di kitab ini. Di dalam pasal 1 ayat 8 sampai 18 adalah bagaimana Rut berbicara kepada mertuanya Naomi. Dan pemilihan Rut ini bagi sasarannya sangat berdampak kepada 3 pasal selanjutnya dalam kitab ini, bahkan membuka jalan untuk mendatangkan juru selamat. Saudara-saudari, kita perlu bersyukur dan kita perlu melihat apa sih pemilihan Rut terbagi sasarannya ini. Di dalam pasal 1 ayat 16 dan 17, Rut berkata kepada Naomi, di sana dikatakan, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Saudara-saudari, kalau kita melihat pernyataan Rut mengatakan, "Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi." Rut mendedikasikan hidupnya kepada Naomi ya, sehingga Naomi kemana dia pergi, ke situ juga dia pergi. Naomi pergi kemana? Naomi pergi ke tanah aslinya, ke tanah Kanaan. Dan bangsamulah bangsaku. Bangsa apa? Bangsa Israel. Allahmulah Allahku, yaitu adalah Allah Yehova. Artinya, saudara-saudari, Rut
meskipun seorang keturunan Moab, orang Moab ya, saudara-saudari, tetapi dia mengakui bahwa Allah Yehova adalah Allahnya. Bangsanya, yaitu bangsa Israel adalah bangsanya. Kemana Naomi pergi, ke situ jugalah Rut pergi. Artinya Rut mengikatkan, mengikuti oleh orang yang tepat kepada bangsa Israel, menyembah kepada Allah Yehova. Oh, syukur kepada Tuhan. Sungguh perkataan ini terkesan biasa, tetapi perkataan ini penuh dengan makna, penuh dengan pewahyuan, sehingga melalui perkataan ini Allah ada jalan untuk mendatangkan juru selamat Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari, Rut memilih sasaran ya, berbagian bersama dengan umat pilihan Allah dalam kenikmatan atas Kristus. Dan dia menjadi nenek moyang yang penting dari Kristus. Orang yang membantu mendatangkan Kristus ke dalam umat manusia. Saudara-saudari, kalau kita melihat Rut memilih Allah dan kerajaannya bagi pelaksanaan ekonomi Allah mengenai Kristus. Pilihannya, amen, adalah sebuah pilihan tepat. Dia berbagian bersama umat pilihan Allah. Bersama dengan umat pilihan Allah, apa yang dilakukan? Yaitu adalah menikmati Kristus. Pada akhirnya pilihan ini menjadikan dia nenek moyang yang penting dari Kristus. Haleluya. Wah, sungguh manis saudara-saudari kita membahas dalam Rut pasal 1 ini. Dan apa yang dia nyatakan, sebuah pernyataan yang manis dari Rut ini berdampak di dalam pasal kedua. Nah, pasal kedua dalam kitab Rut ini, Rut sebagai seorang yang telah kembali kepada Allah dari latar belakang penyembahan berhalanya. Yaitu dia melaksanakan haknya untuk berbagian akan hasil yang limpah dari warisan umat pilihan Allah. Saudara-saudari, Rut kembali. Nah, ketika dia kembali, apa yang dia lakukan? Dia berhak untuk berbagian. Apa haknya? Haknya adalah Rut berhak untuk mendapatkan bulir-bulir jelai, yaitu adalah suplai makanan untuk orang asing. Puji Tuhan, dan kita bersyukur bahwa Rut, amen, adalah orang yang rajin. Di dalam Rut pasal 2 ayat 23, kita boleh melihat bagaimana Rut tetap dekat kepada pengerja-pengerja perempuannya Boas, bahwa dia bekerja di ladang dan ladang itu adalah miliknya Boas ya, adalah untuk memungut sampai musim menuai jelai, musim menuai gandum berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Saudara-saudari, dia terus-menerus bekerja di ladang. Wah, kalau kita melihat saudara-saudari, ada 4 lambang di dalam kitab Rut pasal 2. Yang pertama, saudara-saudari, Rut bekerja pada Boas, si pemilik lahan ya, pemilik ladang. Boas adalah orang yang kaya raya, ya, memiliki ladang untuk dipanen, dituai. Saudara-saudari, Boas yang kaya raya ini di dalam pasal 21 ini melambangkan Kristus yang kaya limpah dalam kasih karunia ilahi. Puji Tuhan, Kristus adalah Boas yang sejati, dan dia memiliki ladang di negeri yang baik yang dijanjikan Allah. Tanah ini, amen, tanah Kanaan, ya, sesuai dengan janji Allah, menghasilkan kekayaan dari tanah itu. Semakin diusahakan, semakin memberikan hasil. Ladang ini melambangkan Kristus yang al-muhid, yang adalah sumber dari semua hasil rohani dan ilahi bagi suplai hayat umat pilihan Allah. Puji Tuhan, amen. Kristus adalah realitas yang sejati dari ladang di negeri yang baik yang dijanjikan Allah. Lalu kemudian di dalam perlambangan yang ketiga, di sana juga ada jelai dan gandum, yaitu adalah hasil dari ladang ini ya, melambangkan Kristus sebagai bahan-bahan untuk membuat makanan bagi umat Allah. Puji Tuhan atas jelai dan gandum yang bisa mengenyangkan kita semua. Ya, kemudian di dalam perlambangan yang terakhir di dalam 4 lambang ini, Rut adalah seorang Moab, seorang dosa, penyembah berhala yang terasing dari janji Allah. Mungkin tulisannya kecil saudara-saudari ya, saya bacakan, bahwa diberikan hak untuk berbagian memungut tuaian dari umat pilihan Allah melambangkan anjing-anjing, bukan Yahudi yang memiliki hak istimewa untuk berbagian akan Kristus sebagai remah-remah di bawah meja dari bagian anak-anak umat pilihan Allah. Saudara-saudari, kita boleh melihat Rut ini melambangkan orang berdosa.
Puji Tuhan, Rut adalah orang Moab. Dia tidak seharusnya berbagian masuk ke dalam kawanan keturunan orang Israel. Bahkan sampai keturunan yang ke-7, ke-10 tidak boleh masuk ke dalam kawanan Israel. Tetapi puji Tuhan, dia diberikan hak untuk memungut tuaian dari umat pilihan Allah. Saudara-saudari perlu sadar bahwa Rut adalah seorang dosa, ya, dilambangkan seperti orang pendosa yang terasing dari janji Allah. Rut sadar bahwa dia adalah orang asing, maka yang dia ambil adalah remah-remah, ya, remah-remahnya, bukan yang utama. Yang diambil adalah remah-remahnya. Nah, Rut ini memiliki status 3 ganda, ya, saudara-saudari, ya, yang membuat dia berhak untuk mengambil bulir-bulir gandum yang jatuh. Rut adalah sebagai pengembara, ya, dia sebagai orang asing dari tanah Moab masuk ke tanah Kanaan. Sebagai orang asing, dia juga adalah orang miskin. Dia nggak punya apa-apa. Suaminya meninggal, dimasuk ke tanah Kanaan, nggak ada apa-apa yang bisa dia miliki karena semua hartanya telah dijual, saudara-saudari. Bahkan Rut sendiri adalah seorang janda. Ya, Rut melaksanakan haknya memungut hasil panen. Dan saudara-saudari, kita perlu lihat bahwa memungut itu bukanlah dia mengemis, tetapi itu adalah haknya. Saudara-saudari, puji Tuhan, implementasi dari Rut pasal 2 ini, kita perlu sadar, ya, bahwa kita adalah orang berdosa. Kita itu sama seperti Rut. Tetapi saudara-saudari, kita bukanlah mengemis. Kita adalah orang yang mengambil haknya. Kita mengambil hak sebagai pengembara, orang miskin, sebagai janda. Untuk apa? Untuk menerima makanan, untuk menerima suplaian. Puji Tuhan, sampai dengan Rut pasal ketiga berbicara mengenai pencarian Rut akan penantiannya. Nah, saudara-saudari, di dalam Rut pasal 3 ayat 1, di sana dikatakan, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Saudara-saudari, amin. Orang yang terus bekerja di ladang, memang dia bisa menikmati hasil, bisa menikmati makanan, tetapi belum mendapatkan perhentian. Dan di dalam pasal 3 ini kita boleh melihat perhentian Rut, yaitu perhentian yang tepat dan memadai. Yaitu Rut, amen, dia boleh mendapatkan pasangannya, yaitu adalah Boas. Dan kalau kita melihat untuk betul-betul mendapatkan perhentian, nggak ada tempat yang lain, yaitu selain di rumah. Saudara-saudari, di rumah ada pasangan, ada kekasih kita. Di rumah ada kekasih dan ada tempat yang memadai, disitulah mengalami perhentian. Saudara-saudari, kalau kita melihat ini, betul bahwa Rut boleh mengalami satu perhentian yang memadai. Rumah ada, pasangan kekasih ada, di rumah boleh mengalami kehangatan. Karena itu, saudara-saudari, amen, hari ini kekasih kita yang sejati ialah Kristus. Dia adalah suami kita. Nah, semakin kita mengasihi dia, semakin kita boleh ada perhentian. Dan kita hari ini memiliki rumah, keluarga, dan keluarga kita adalah gereja. Gereja sebagai rumah kita. Di dalam gereja ada saudara-saudari, ada Kristus. Dan di dalam gereja kita boleh menikmati perhentian. Nah, inilah perhentian Rut, saudara-saudari, ya. Nah, dalam perhentian ini sebenarnya adalah bagi kelanjutan silsilah untuk mendatangkan Kristus. Wah, saudara-saudari, betapa luar biasa. Dalam perhentian ini justru mendatangkan juru selamat. Saudara-saudari, di Rut ini dia menjadi nenek moyang yang padanya Daud, ya, saudara-saudari, dan juga dari nenek moyang lain, akhirnya dia mendatangkan Kristus. Nah, dua kerabat Rut ini, saudara-saudari, ya, Rut punya dua kerabat, ya. Sebenarnya Boas adalah kerabat yang lain, ya. Nah, sebelum Boas ada kerabat yang lain yang menggambarkan adalah kerabat yang seharusnya
menanggung semua hutang-hutang dari kaum keluarganya, yaitu adalah dari keluarganya Elimelek. Ya. Dan Elimelek meninggalkan banyak hutang, dan hutang ini sampai kepada Mahlon dan Kilion, tapi suaminya meninggal ya, Mahlon dan Kilion. Akhirnya siapa yang menanggung, siapa yang menjadi penanggung dari Rut ini? Kerabat pertama suami Rut, yaitu kerabat terdekatnya, melambangkan manusia alamiah kita. Tidak bisa dan tidak akan menebus kita dari hutang dosa dari manusia lama. Meskipun punya kerabat dekat, tidak bisa menebus kita dari semua hutang-hutang. Dan kerabat yang kedua, yaitu dari suami Rut, ya, melambangkan Kristus yang berbagian dengan darah daging untuk menjadi kerabat kita, ya, dan yang bisa menebus kita dari dosa, memulihkan hak yang terhilang dari manusia alamiah kita dalam ciptaan Allah, menjadi suami kita yang baru dalam kesatuan organik ilahinya dengan kita, dan mengambil kita sebagai pasangannya bagi pertambahannya. Kita akan melihat dalam Rut pasal 4, yaitu Rut akhirnya menerima pahala bagi ekonomi Allah. Ya, di dalam pasal 4 ini kita justru melihat bahwa suami yang menebus, ya, Boas yang sejati, melambangkan Kristus. Oh, dia menebus kita kaum beriman, dan hanya Kristus adalah suami kita. Amen. Kemudian poin yang kedua adalah ditebus dari hutang suaminya. Ya, hutang-hutang dari suami yang lama telah ditebus. Dan pada akhirnya, amen, di dalam pasal 4 ini kita boleh melihat melalui pasangan Boas dan Rut, akhirnya mereka menjadi nenek moyang Kristus yang melahirkan Obed. Dan kemudian melalui Obed inilah akhirnya melanjutkan garis keinsanian yang diciptakan Allah bagi inkarnasi Kristus. Nah, saudara-saudari, demikian gambaran di dalam 4 pasal kitab Rut. Namun ada penekanan yang perlu kita perhatikan, bahwa di dalam pasal 1 kita boleh melihat ada kalimat penting di sana, yaitu perkara memilih sasaran. Nah, saudara-saudari, berkenaan dengan memilih sasaran, kita perlu mengejar pengalaman rohani. Ini adalah latihan kita perlu mengenal. Kita perlu mengenal siapa Allah Yehova. Hari ini kita perlu mengenal siapa Allah kita. Dalam pasal yang kedua, saudara-saudari, ada perkara penting, yaitu bagaimana kita boleh melaksanakan haknya. Kita boleh melaksanakan hak kita. Kita berusaha sungguh-sungguh. Inilah latihan kita, saudara-saudari. Amen. Di dalam penghidupan gereja kita, ya, kita boleh menikmati, tetapi saudara-saudara, di sisi yang lain penghidupan gereja adalah suatu latihan, dan kita perlu melatih melaksanakan hak kita. Pasal yang ketiga, saudara-saudari, ya, di sana boleh mengalami perhentian. Ada rumah, ada pasangan, dan kita boleh semakin mesra dengan Tuhan kita. Kita boleh berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Saudara, semakin kita mengatakan, Tuhan Yesus, aku cinta padamu, perasaan kita lembut, penuh dengan sukacita surgawi, lebih-lebih penuh dengan perhentian. Di dalam hidup gereja, kita bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, di dalam hidup gereja kita boleh mengalami perhentian yang sejati. Di dalam gereja ada Kristus, di dalam gereja ada perhentian. Dan demikian di dalam pasal yang 4, saudara, ya, kita boleh berlatih menerima suplai. Ya, kita boleh bersama-sama menghasilkan Kristus. Oh, penuntutan kita, jerih lelah kita, satu hal, mendatangkan satu hal, yaitu adalah menghasilkan Kristus. Kiranya di dalam penghidupan gereja kita, melalui Anda dan saya, amen, kita boleh menghasilkan Kristus hari ini. Kita boleh, amen, menjadi saudara-saudari terkasih yang menjadi pelipat gandaan hayat Kristus. Mulia bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kita, saudari. Saya stop sampai sekian. Amin.